Sejumlah partai politik telah membentuk koalisi dalam mengusung capres dan cawapres untuk pemilu 2024. Mereka berkoalisi untuk memenuhi angka presidensial threshold 20%. Sejauh ini terdapat 3 koalisi partai politik, yakni KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS. Serta Koalisi Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra dan PKB. Namun hingga saat ini PDI Perjuangan belum menyatakan berkoalisi dengan partai manapun. Dari sejumlah partai tersebut, baru Koalisi Perubahan yang menyatakan mengusung ex-Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden. Mengutip yang diposting Kompas.com, Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu KIB belum terburu-buru menentukan siapa calon presiden untuk pemilihan presiden 2024. Arsul menyebutkan pendeklarasian capres terlalu awal bisa menjadi sasaran tembak atau serangan politik. Ia mencontohkan kasus Anies Baswedan yang dideklarasikan sebagai capres dari Partai Nasdem. Kita juga menyaksikan misalnya begitu Mas Anies dideklarasikan menjadi capres, kan kemudian ruang tembaknya jadi bermunculan. Ini menjadi salah satu sisi negatif kalau capres terlalu awal diumumkan. Ujar Arsul saat ditemui di kantor DPP P3 Menteng, Jakarta Pusat Minggu 5 Februari 2023. Arsul menambahkan bahwa KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 belum mengumumkan nama capres karena pendaftaran Pilpres masih lama. Selain itu, kata dia, koalisi-koalisi yang ada sekarang masih bersifat dinamis. Jadi itu yang harus dilihat, baik KIB, KIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KP, Koalisi Perubahan, itu adalah koalisi-koalisi yang harus kita pandang, itu koalisi yang belum fix, kata Arsul. Arsul mengatakan dinamisnya koalisi-koalisi dalam beberapa hari ke depan akan terus berlangsung. Apalagi partai terbesar dalam hal ini PDIP belum mengumumkan nama calon presiden untuk ajang Pilpres 2024. Partai terbesar belum kemudian juga mengumumkan siapa capresnya. Maka siapapun yang disebut bakal capres saat ini, ya juga masih bersifat fakultatif, bisa berubah juga, kata Arsul. Kata Arsul, KIB mohon doa saja supaya segera memulai pembicaraan capres-cawapres dan sepakat siapa yang akan ditetapkan capres-cawapres. KIB tidak mau terburu-buru menetapkan bakal capres dan cawapres yang bakal diusung pada 2024 mendatang. Sejauh ini KIB telah menyusun tim kecil yang diisi perwakilan dari masing-masing partai anggota koalisi. Karena memang ojo ke susu atau terburu-buru, ujar Arsul. Arsul lantas mengungkit perkembangan Koalisi Indonesia Raya yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB. Kemudian PDI Perjuangan juga belum menetapkan bakal calon presiden mereka. Ketiga partai itu belum menetapkan secara resmi menetapkan sosok capres dan cawapres yang bakal diusung. Anggota DPR itu mengaku di partainya sosok yang paling banyak mendapat dukungan adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Ia memiliki peluang diusung partai berlambang Ka'bah itu sebagai capres atau cawapres. Kalau di P3 paling rame Erick Thohir, bisa capres, cawapres, kata dia. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh membuka kemungkinan partainya bisa bergabung dengan KIB. Apakah Nasdem akan mungkin bergabung dengan KIB? Ya, sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan? Jadi kemungkinan itu masih terbuka, ujar Surya Paloh. Surya Paloh juga menyampaikan kunjungannya ke Golkar merupakan salah satu prioritas. Sebab sebelum mendirikan Nasdem, Surya Paloh berkiprah lama di partai beringin tersebut. Kenapa mengunjungi Golkar? Ya, prioritas bagi Nasdem ada satu romantisme, ada satu perjalanan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi. Jadi di Golkar sendiri, saya berkiprah 43 tahun. Baru kemudian ada Nasdem. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi ini modal kebersamaan. Catatan sejarah saling pemahaman. Tanda Surya Paloh. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.